Shalom untuk kita semua, perkenalkan nama saya Elsa Pedawana dengan NIRIM 10-2019-6355 dari kelas B Pendidikan Agama Kristen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas UTS Gender dengan materi satu tokoh perempuan di dalam Alkitab. Berikut ini saya akan menjelaskannya. Tokoh yang saya pilih yaitu tokoh Sifra. Namun sebelum dijelaskan beberapa tentang tokoh Sifra, terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana gender di dalam Alkitab. Kesetaraan gender dalam Alkitab juga mengarah kepada pandangan Kristen tentang perempuan dan bagaimana pandangan itu mendorong perjuangan perempuan Kristen untuk mencapai kesetaraan gender. Meskipun ada beberapa pandangan dalam Alkitab bahwa gender dipengaruhi oleh budaya patriarki, namun sebenarnya gender dalam Alkitab memberikan penjelasan bahwa diciptakannya laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama menurut gambar dan rupa Allah. Walaupun dalam zaman sekarang ini menunjukkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, namun dalam Alkitab keduanya tidak ada perbedaan dan dianggap setara. Latar belakang tokoh Sifra dan Pua adalah bidan-bidan di Mesir. Kata bidan dalam bahasa Ibrani yaitu meyaledet, istilah Ibrani untuk bidan dalam bentuk partisipal dari kata kerja yalat yang berarti bersalin atau melahirkan. Yang dimana Sifra dan Pua ini mereka biasa menolong para perempuan Israel untuk bersalin. Jikalau kita melihat dari latar belakang tokoh ini, sebenarnya Alkitab tidak banyak mencatat tentang latar belakang tokoh tersebut. Namun, dalam Alkitab menjelaskan bahwa tokoh Sifra dan Pua adalah orang Mesir dan bukan orang Israel. Alasan mengapa mereka bukan dikatakan sebagai orang Israel, karena pada saat budak-budak di Mesir setelah kematian Yusuf, hampir tidak semua perempuan-perempuan Israel menjadi bidan pada masa itu. Karena pada masa itu mereka diperintahkan oleh Raja Firaun untuk membunuh bayi-bayi orang Israel. Tetapi tidaklah mungkin mereka akan membunuh saudara sebangsanya. Itulah sebabnya Sifra dan Pua adalah orang Mesir. Peristiwa keterlibatan tokoh dalam Alkitab. Ketika itu orang Israel diperbudak di Mesir selama 400 tahun dan mereka diperlakukan tidak adil. Artinya, ketika Yusuf dan anak Yakub berkuasa di Mesir, bangsa Israel diperlakukan oleh Raja Mesir Firaun dengan baik. Tetapi setelah Yusuf meninggal, Firaun bekerja menjadi raja yang sangat keras sehingga Firaun menyuruh mereka untuk bekerja paksa. Dan karena orang Israel semakin bertambah banyak, maka Firaun berikhtiar untuk membunuh bayi laki-laki Israel agar mereka tidak bertambah banyak dan akibatnya memberontak kepada bangsa Israel. Sekalipun perbudakan di Mesir, para bidan di antara orang Israel berada dalam kedudukan yang sangat kritis dan berbahaya. Jadi, pada saat itu, Firaun memerintahkan agar bidan-bidan yang membantu perempuan Israel melahirkan, yakni pada saat itu, Sifra dan Pua diperintahkan untuk membunuh bayi-bayi tersebut jika mereka laki-laki. Tetapi, jika bayi perempuan yang lahir, mereka boleh dibiarkan hidup. Akan tetapi Sifra dan Pua pada saat itu menolak perintah Raja Firaun untuk membunuh bayi-bayi itu. Peran tokoh dalam peristiwa tersebut. Peran Sifra dan Pua dalam peristiwa ini ialah sebenarnya dimulai dari niat jahat Firaun untuk membunuh semua bayi laki-laki bangsa Israel ketika mereka berada dalam pembebasan di Mesir. Dapat peran tokoh dalam peristiwa tersebut. Peran Sifra dan Pua dalam peristiwa ini ialah sebenarnya dimulai dari niat jahat Firaun untuk membunuh semua bayi laki-laki bangsa Israel ketika mereka berada dalam pembebasan di Mesir. Keluaran pasal 1 ayat 15-22. Dan ketika itu Firaun memerintahkan para bidan untuk membunuh bayi laki-laki. Tetapi Sifra dan Pua adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena itu mereka tidak membunuh bayi laki-laki Israel itu dan juga mereka menolak perintah Raja Firaun untuk membunuh bayi Israel pada saat itu. Sifra dan Pua memilih menaati Tuhan yang tidak menghendaki kejahatan. Jelaslah di sini bahwa Sifra dan Pua adalah para pejuang kemanusiaan atau hak asasi manusia. Karena bidan-bidan itu takut akan Tuhan dan menolak mempraktekkan infantisida atau pembunuhan bayi, Tuhan mengubah dan mengupahi mereka dengan membunuh
membuat mereka berkeluarga. Sebab adalah bayi laki-laki bangsa Israel untuk hidup sekalipun di tanah perbudakan, dan adalah tidak adil untuk membunuh bayi-bayi yang tidak berdosa, apalagi demi ambisi politik Firaun yang takut jika bangsa Israel akan memberontak kepadanya. Meskipun Sifra dan Pua bukan orang Israel, namun mereka punya hati yang takut akan Tuhan, berbeda dengan kebanyakan orang di Mesir. Sangat jelaslah bahwa perbuatan mereka itu menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Selain itu, Sifra dan Pua juga punya kesetiaan terhadap panggilan profesi mereka sebagai bidan, yakni membantu para wanita untuk melahirkan dengan selamat, baik si ibu maupun si bayinya. Lalu bagaimana dengan sumbangsi kehidupan tokoh bagi kita perspektif gender? Sumbangsi tokoh perempuan dalam kehidupan kita ialah kita dapat belajar bahwa pengabdian yang mulia kepada Tuhan itu yang lebih utama, dan juga ketaatan sikap dan sifat yang ditunjukkan oleh tokoh Sifra sangat menginspirasi kita untuk lebih taat kepada Tuhan dan tidak melakukan hal-hal yang jahat. Sangat jelaslah dari tokoh ini dapat diambil suatu pembelajaran bagaimana kita sebagai manusia untuk saling mengasihi sesama dan setia kepada panggilan dan tugas kita untuk menolong sesama kita. Sekalipun biasanya ada orang-orang yang tidak baik terhadap kita, namun dari tokoh ini kita belajar untuk sabar, setia, saling mengasihi, dan mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan juga terlihat dengan jelas bagaimana gender dari tokoh perempuan ini dipandang sebagai bentuk pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan saja. Pada tokoh perempuan ini tidak menunjukkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, sebab pandangan gender akan hal ini hanya perempuan saja yang dapat melakukan hal yang seperti dilakukan oleh kedua tokoh tersebut. Akan tetapi, jikalau dipahami lebih dalam tentang maksud gender di sini, bukan saja perempuan yang dapat membantu melakukan persalinan, bisa jadi juga jikalau laki-laki mempelajari cara membantu persalinan, maka laki-laki pun dapat membantu perempuan atau ibu dalam melahirkan. Demikianlah penjelasan tentang tokoh perempuan ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.